Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Abdul Aziz, NIM 1263311201013. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Bendahara Lazisnu MWC Ngronggot. Mari kita dengarkan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Lazisnu MWC Ngronggot. Nah, yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya Lazisnu MWC Ngronggot? Lazisnu MWC Ngronggot itu sebenarnya sudah lama berdiri, sebelum 2018 itu sebenarnya sudah ada, cuman eksistensinya belum dirasakan oleh seluruh nadiyin, baik itu dari segi penggalangan dana maupun tasarufnya, artinya belum berjalan. Nah, setelah MWC Ngronggot mengadakan PKP, pelatihan kader itu kemudian terbentuk Lazisnu baru, kepengurusan baru di bawah koordinator Pak Arif Nur Wijayanto dari Prayan waktu itu. Kemudian sekretarisnya Pak Rifai sekarang, dan bendaharanya saya, anggotanya Pak Rozikin, Pak Fadol, kemudian Pak Juni dari Medan. Itu sebelum itu, kalau saya kurang tahu sejarah berdirinya Lazis di MWC Ngronggot, sebelumnya saya kurang tahu. Yang jelas Lazisnu itu sudah ada sejak dulu, sejak sebelumnya itu Pak Subhan, kalau nggak salah, Pak Subhan Nindi Urutan itu dulunya ketuanya itu, tapi masih vakum, belum ada gerakan sama sekali. Kemudian 2017 pasca PKP, Lazisnu terbentuk kepengurusan baru kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah kader dari PCNI. Seperti itu latar belakang dirinya secara persis, itu yang lebih tahu Ketua Tanfidiah MWC. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja program yang dilaksanakan oleh Lazisnu MWC Ngronggot? Oke. Kalau program Lazisnu program Lazisnu itu sesuai dengan namanya, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Jadi sesuai dengan namanya lembaga amil zakat, maka infak dan sedekah, maka tugasnya adalah menghimpun dana dari para agniya, para donatur yang sifatnya itu sukarela, tidak mengikat, dan kalau sekupnya MWC, maka ya seluruh MWC, seluruh ranting di bawah naungan MWC Ngronggot. Nah, penggalangan dana itu untuk sementara di Lazisnu MWC Ngronggot yang masih berjalan itu adalah infak berupa kaleng koin itu, kemudian zakat tahunan. Kalau zakat tahunan itu biasanya zakat mal dari Bapak Haji Sugeng. Kemudian kalau selebihnya belum begitu ada, seperti zakat tijaroh, zakat penghasilan dan sebagainya, itu belum ada. Yang jelas kalau sekarang yang masih berjalan adalah kaleng koin itu sama zakat mal, itu pun masih belum maksimal. Kalau kaleng insya Allah sudah kalau Kabupaten Nganjuk, sampai CNO Kabupaten Nganjuk itu Ngronggot termasuk paling banyak
perolehannya. Itu untuk programnya, itu untuk penggalian dana. Kemudian kalau untuk pentasarufan seperti SOP yang diberikan oleh Jawa Timur dan PCNO, wilayah dan cabang, SOP-nya itu adalah ketika Lazisnu MBC itu sudah memperoleh dana, maka 70% itu dikelola oleh ranting, yang 30% dikelola oleh MBC dan BC. Nah, untuk apa dana itu? Dana itu untuk kegiatan sosial ya, seperti santunan dan sebagainya, santunan kematian, santunan sakit. Kemudian untuk sosial dakwah, ya, untuk penerangan jalan, itu sosial dakwah. Ada yang sifatnya adalah kesehatan. Kesehatan itu biasanya untuk ada orang-orang sakit yang dibantu oleh Lazisnu, baik dari ranting maupun MBC. Kemudian ada juga program pendidikan. Kita punya Abila dan Yabila, anak binaan Lazisnu. Itu salah satu program pentasarufan. Kemudian ada program perekonomian. Kemudian ada inventaris. Itu semua didanai dari hasil infak yang berupa kaleng-kaleng itu. Kalau yang di ranting 70%, yang di MBC itu 15%, yang di PC itu juga 15%. Dengan pembagian Lazisnu 10%, PCNO itu 5%. Itu untuk program-program seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini di MBC Bangkat semuanya berjalan. Kemudian kalau yang tanggap bencana semoga saja tidak ada, itu tidak, itu kemarin, kalau di bulan kemarin ada 1, selebihnya enggak ada. Seperti itu kalau program-programnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana susunan kepengurusan Lazisnu pada 2022? Kepengurusan Lazisnu 2022 ini diangkat kemarin bulan Juli, dibentuk bulan Juli dengan pelindung Rais Surya, kemudian penasihat adalah Tanfidiah, kemudian koordinator itu adalah Surya, jajaran Surya dan Tanfidiah ada, ketua 2, kemudian ketua atau biasa disebut dengan koordinator ketua Lazisnu itu Pak Farid, kemudian sekretarisnya Pak Fakul Zusa, kemudian untuk bendaranya saya, anggotanya ada Pak Rozikin, Pak Fadol, Devi, Irma, Lela, kemudian Mbak Nanti, itu kepengurusannya itu terbentuk pada bulan Juli kemarin dengan format baru, sekitar ada 14 anggota. Itu susunan kepengurusannya. Mereka itu dibagi beberapa divisi. Ada divisi kesehatan, divisi ekonomi, divisi dakwah, kemudian tanggap bencana, itu dibagi masing-masing anggota. Kalau yang kesehatan Mbak Lela sama Mbak Penny sama Mbak Rati, untuk pendidikan Devi sama Irma. Kalau di sosial dakwah, kalau di sosial ada Pak Fadul sama Pak Rozikin. Kalau di tanggap bencana saya dan Pak Farid. Itu untuk pengelompokan. Nah, kalau semua pengurus itu juga dibentuk sistem zonasi. Pengurusannya dibentuk sistem zonasi. Dari ke 13 ranting yang ada di Kecamatan Ronggot, masing-masing itu diberi koordinator. Jadi zona barat, utara, selatan, timur itu semua diberi susunan sistem zonasi. Sistem zonasi itu, maka ketika ada yang perlu dikoordinasikan dengan ranting, maka pengurus yang membawai zona tersebut
akan berkoordinasi dengan ranting yang sudah ditunjuk. Itu kalau sistem kepengurusannya. Iya. Selanjutnya, bagaimana upaya pimpinan Lazisnu dalam mendukung tercapainya tujuan Lazisnu? Yang jelas, yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi dengan berbagai elemen di NO, terutama yang secara struktural itu dikoordinasi dengan baik. Nah, kalau upayanya pertama itu melakukan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali. Kalau di Meronggot itu setiap tanggal 6, berarti besok malam itu rapat koordinasi. Itu salah satunya adalah untuk mendukung untuk tercapai tujuannya Lazisnu. Jadi kami sebagai kepanjangan tangan dari PC dan wilayah, bahkan dari PB, itu setiap ada instruksi dari PB, dari wilayah, dari PC, maka kami meneruskan. Seperti contoh kegiatan santunan anak yatim, kemudian ada pembagian hewan kurban, kemudian ada kirap koin. Itu kan program-program yang dicanangkan oleh wilayah, kemudian oleh PC, kemudian kami yang melaksanakan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai instruksi-instruksi yang diberikan oleh PC, itu setiap tanggal 6 itu kami dari MBCNO pasti akan melakukan koordinasi dengan ranting. Nah, di kepengurusan baru ini setiap bulan itu untuk rapat koordinasinya berpindah-pindah. Kalau dulu sebelum kepengurusan baru ini di kantor MBCNO, kalau di kepengurusan baru ini di setiap ranting di ke-13 desa. Jadi yang sudah kemarin di kelurahan, kemudian di Tanjung Kalang, kalau besok tempatnya ada di Bedak. Jadi ya jelas upaya kami Lazis MBC untuk mencapai tujuannya Lazis itu yang pertama adalah koordinasi dengan seluruh elemen NO secara struktural dan juga kultural. Kalau di kultur kami punya namanya Dai Lazisnu. Nah, Dai Lazisnu ini ditunjuk untuk mengkampanyekan program-program Lazisnu, baik itu yang sifatnya penggalangan dana maupun pentasarufan dana. Itu upayanya masih sebatas itu. Kemudian kalau yang di medsos, upaya untuk mencapai tujuan Lazisnu juga ada di di YouTube, ada di Facebook juga ada. Itu adminnya Pak Rozikin kalau adminnya. Kemudian di jejaring sosial kami juga berupaya untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Lazisnu seperti itu. Apalagi? Sudah, Pak. Sampun. Itu saja pertanyaan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bendahara Lazisnu MWC NU Meronggot atas wawancara pada malam hari ini.